Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kita akan membahas statistika. Nah, materi kita materi yang terakhir untuk semester ini. Jadi, statistika juga nanti bakalan muncul di soal ujian semester 1 ya. Nah, kita langsung aja, statistika itu apa? Nah, perhatikan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Nah, nanti statistika ini akan sering kalian gunakan karena ini pengetahuan umum. Di perkuliahan juga kalian akan ketemu statistika untuk penyusunan skripsi, tesis dan sebagainya. Nah, statistika ini bisa disajikan dalam bentuk data tunggal, kemudian data kelompok. Nah, apa itu data tunggal? Data tunggal adalah data yang bernilai tunggal yang belum disusun dalam bentuk kelas interval. Sedangkan data kelompok yang sudah disusun dalam bentuk kelas interval. Jadi perbedaan data tunggal dengan data kelompok itu jelas di kelas intervalnya. Kalau data tunggal tidak dalam kelas interval, sedangkan data kelompok itu dalam bentuk kelas interval. Kemudian di sini ada contoh data tunggal, diberikan data 7, 7, 11, 11 dan sebagainya. Nah, data tunggal dapat disajikan ke bentuk, nah nanti bisa kita sajikan ke bentuk tabel. Tabel itu kita buat kolomnya 2, kolom nilai dan kolom frekuensi. Nah, kolom nilai ini apa? Nah, kolom nilai ini yang kita isi nilai yang muncul di data. Nah, ini ada nilai 7. Kemudian ada nilai 11, ada nilai 16, ada nilai 21. Nah, untuk frekuensi itu artinya banyaknya yang muncul. Karena 7 2 kali muncul berarti frekuensinya 2. 11 itu 3 kali muncul berarti frekuensinya 3. 16 kali muncul frekuensinya 1. 21 6 kali muncul berarti frekuensinya 6. Seperti ini. Jadi inilah data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, ini data ini juga bisa disajikan ke dalam diagram batang. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Di sini Bapak udah langsung buat diagram batangnya. Jadi, yang pertama sumbu datar, sumbu X itu kita buat untuk tempat nilai, sedangkan sumbu Y kita buat untuk frekuensi. Sehingga nih 7, 11, 16, 21 itu adalah nilai. Nah, frekuensi sesuai dengan ini kita buat skalanya. Kita buat batang yang tingginya setinggi frekuensinya. Jadi 7 tingginya setinggi 2 karena frekuensinya 2 dan seterusnya. Nah, dalam diagram batang ini kita lebih mudah melihat data yang paling banyak. Dari mana? Dari batang yang paling panjang. Nah, sedangkan data yang paling kecil itu kita bisa lihat dengan mudah dari batang yang paling kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk data tunggal bisa juga disajikan ke bentuk diagram garis. Nah, kita coba perhatikan ya, diagram garis. Nanti ini, oke sebentar. Nah, kita langsung. Nah, diagram garis itu seperti ini, hampir sama dengan diagram batang, hanya saja ini kita buat dalam bentuk garis. Jadi sumbu X itu sebagai nilai, sumbu Y itu sebagai frekuensinya. Jadi 7 kita buat nanti titik di sini setinggi 2, 11 karena frekuensinya tadi 3 di tabel berarti kita buat setinggi 3, 16 setinggi 2, 21 setinggi 6. Sehingga nanti kita hubungkan titik-titik inilah dia garis yang kita hubungkan. Nah, inilah namanya diagram garis. Biasanya data yang disajikan dalam diagram garis untuk melihat tren ya, tren untuk observasi peningkatan suatu objek mungkin. Nah, selanjutnya kita lihat diagram lingkaran. Cara yang keempat bisa disajikan juga dengan
diagram lingkaran. Bagaimana caranya? Kita langsung lihat. Kalau nanti dalam diagram lingkaran bisa nanti dalam derajat, berarti besarnya 360 derajat satu lingkaran, bisa juga dalam persen. Nah, untuk yang persen, caranya nanti persentase nilai A sama dengan banyaknya nilai A per banyaknya data kali 100%, seperti itu. Kemudian sebentar, ini mana ini tadi? Oke, kita langsung diagram lingkaran itu tadi banyaknya A per banyak data kali 100%. Jadi untuk persentase 7 misalnya, banyaknya 7 kan ada 2 per 12 ini dari mana? Banyak seluruhnya, 2 tambah 3 tambah 1 ini tambah 6, ada 12 dikali persen. Maka nanti persentase nilai 7 ini 17% dibulatkan ya. Selanjutnya untuk nilai 11 berarti 3 per 12 kali 100%, ini 25%, dan seterusnya sampai 21. Nah, semua data sudah ada presentasinya, maka ini langsung kita buat dalam lingkaran. Nah, jadi dari diagram lingkaran kita bisa lihat data yang paling banyak, yaitu dari luas lingkaran yang paling luas, yang 50%. Nah, itulah untuk penyajian dalam data tunggal ya. Kemudian kita lanjut ke data kelompok. Nah, data kelompok. Oke, di sini diketahui contoh datanya ini dalam data tunggal sebenarnya contohnya ini. Tapi data tunggal ini bisa kita sajikan ke bentuk data kelompok. Caranya bagaimana? Nah, nanti data kelompok itu disajikan bisa nanti ke tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, frekuensi kumulatif, atau nanti ogif positif, ogif negatif. Nah, hampir sama dengan data tunggal. Kalau di data tunggal tabel, kalau di data kelompok TDF. Kalau data tunggal yang kedua itu diagram batang, di kelompok histogram. Poligon untuk di kelompok di data tunggal tadi diagram garis. Frekuensi kumulatif di data tunggal itu diagram lingkaran, seperti itu ya. Nah, yang pertama kita coba ini data kelompok tadi data yang sudah dibuat dalam kelas interval ya. Ini belum ada intervalnya. Jadi kita ubah data tunggal ini ke data kelompok. Caranya bagaimana? Kita buat kolom 2, satu kelas interval, satu frekuensi. Nah, untuk membuat kelas intervalnya ini kita akan buat interval yang panjangnya, yang jaraknya sama ya semua. Jadi supaya mudah kita lihat data yang terkecil 1, data yang terbesar 30. Dengan menggunakan aturan Sturges, nanti ada aturan Sturgesnya. Jadi kita buat panjang kelasnya yang sama setiap kelas intervalnya. Contohnya kita buat kelas yang pertama data 1 sampai 5. Kemudian yang kedua 6 sampai 10. Yang ketiga 11 sampai 15. Kemudian 16 sampai 20. 21 sampai 25. 26 sampai 30. Nah, semua data sudah ada di kelas interval ini. Jadi kita langsung lihat kelas interval 1 sampai 5, data 1 sampai 5 ada berapa banyak? 1 sampai 5 berarti 1, 3, 3, 5 ada 4 ya. Ada 4. Kemudian data 6 sampai 10. Data nilai 6 sampai 10. Ini berarti di antara 6 sampai 10 ini dia. 7 ya, sampai 7 2. Nah, kemudian data 11 sampai 15 berarti dari 11 sampai nanti 15. Ada berapa ini? Ada 6. Kemudian data 16 sampai 20 berarti 16 20 ini ada 4. Kemudian 21 sampai 25, 21 25, 21 24 25 ada 3 ya. 3. Dan yang terakhir 26 sampai 30 hanya ada satu data yaitu 30 saja. 1. Itulah frekuensinya. Nah, inilah yang disebut data kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
atau disingkat nanti TDF. Oke, selanjutnya kita lihat untuk histogramnya. Nah, untuk histogram data kelompok, histogramnya seperti ini dia. Nah, sebelum membuat histogram ini, kita bisa lihat tadi kelas-kelasnya sudah dibuat kelas intervalnya. Kita perlu TB dan TA. TB itu artinya tepi bawah, TA itu adalah tepi atas. Nah, di sini nanti setiap kelas interval ini yang paling kiri itu disebut batas bawah ya, batas bawah. B besar, B kecil boleh. Nah, sedangkan yang di atas ini batas atas, BA, seperti itu. Nah, semua kelas interval ini batas bawah, ini batas atas, dan selanjutnya. Sehingga nanti setiap kelas interval ini punya batas atas, batas bawah masing-masing ya. Nah, sedangkan tepi bawah itu adalah tepi bawah atau TB itu batas bawah dikurang 0,5, itu dia. Jadi kalau TA, tepi atas, itu adalah batas atas. Kalau tadi tepinya dikurang, tepi bawah ini tambah 0,5. Oke, kira-kira seperti itu. Artinya kalau tepi bawah kelas interval pertama ini batas bawahnya kan 1 dikurang 0,5 berarti 0,5 ya, 0,5. Nah, sampai tepi atasnya 5, batas atasnya 5 berarti ditambahkan 0,5, 5,5. Begitu seterusnya. Ini dikurangi 6 kurang 0,5, tepi bawahnya berarti 5,5, dan seterusnya. Ini batas atasnya 10,5. Yang ini 10,5 sampai 15,5. Nah, tepi bawah untuk kelas ini dikurangi 0,5 batas bawahnya berarti 15,5 sampai ini tepi atasnya ditambahkan ya 20,5. Ini 20,5 sampai 25,5. Nah, yang ini dikurangi 25,5 sampai 30,5. Nah, inilah tepi bawah, tepi atas setiap kelas intervalnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa tepi atas kelas interval yang sebelumnya sama dengan tepi atas, tepi bawah kelas interval sesudahnya. Nah, ini 5,5 sama, 10,5 dengan ini sama, 15,5 sama, dan seterusnya. Nah, ini menentukan tepi bawah ya. Jadi untuk histogramnya kita bisa tuliskan, nanti kita sekalian histogram dan poligonnya. Untuk membuat histogram, maka yang kita tulis di sini adalah histogram ini kita tulis di sini adalah tepi bawah, tepi kelasnya, tepi bawah, tepi kelasnya. Berarti ini dari 0,5 sampai 5,5 ya, dan seterusnya nanti 5,5. Ini 5,5 sampai 10,5. Yang ini 10,5 sampai 15,5. Kelas yang berikutnya 15,5 sampai 20,5. Kemudian apa lagi? 20,5 sampai 25,5. Dan terakhir 25,5 sampai 30,5. Nah, inilah tepi kelasnya. Nah, jadi ada nanti di sini istilahnya panjang kelas. Panjang kelas ini bisa aja disimbolkan P, bisa aja C, tergantung bukunya nanti. Kalau misalnya kita buat panjang kelas itu C, nah menentukan panjang kelas itu bisa kita hitung dari tepi atas dikurang tepi bawah setiap kelas. Nah, maksudnya gimana? Tepi atas dikurang tepi bawah setiap kelas. Nah, jadi ini tepi
atasnya 5,5, tepi bawahnya 0,5, maka panjang kelasnya ini 5,5 dikurang 0,5, berarti 5 ya. Atau bisa juga selisih batas bawah setiap kelas interval yang berdekatan, 26 kurang 21, atau juga 30 dikurang 25, selisih batas atas dua kelas yang berdekatan ya. Itu juga bisa disebut panjang kelas. Nah, jadi ingat, panjang kelas itu adalah untuk di kelas data ini adalah 26 kurang 21 adalah sepanjang 5. Oke. Nah, untuk membuat histogramnya tadi, maka kita buat batang seperti ini setinggi frekuensinya. Jadi untuk kelas 0,5 sampai 5,5 tadi frekuensinya 4, maka kita buat batang setinggi 4. Untuk 5,5 sampai 10,5 kita buat setinggi 2 dan seterusnya. Nah, inilah namanya histogram. Jadi kalau di data tunggal tadi namanya seperti ini kan, diagram batang ya. Hanya saja kalau di data tunggal dia diagram batang itu punya jarak ya antara batang yang satu dengan batang yang lain. Kalau di histogram itu ya seperti ini, rapat. Kenapa rapat? Karena batas tepi atas dan tepi bawah dua kelas yang berdekatan sama. Oke. Inilah histogram. Nah, apa itu poligon? Poligon hampir sama dengan diagram garis pada data tunggal. Kalau di sini poligon itu yang ini. Kita buat titik-titik ujung, titik tengah setiap batangnya ini. Ini mewakili data setiap kelasnya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita hubungkan garis-garis ini seperti ini. Nah, inilah dia namanya poligon ya, poligon pada data kelompok ya. Kalau pada data tunggal namanya diagram garis ya. Oke, jadi yang histogram itu yang batangnya, yang poligon itu yang garisnya. Seperti itu. Itulah untuk histogram dan poligon. Dan yang selanjutnya ada nanti frekuensi kumulatif ya. Ada dua macam, ada frekuensi kumulatif kurang dari. Apa itu frekuensi kumulatif kurang dari? Nanti kita simbolkan Fkom lebih kecil, kurang dari seperti ini ya. Nah, artinya adalah banyak data kurang dari tepi atas kelas. Disebut juga nanti ogif positif. Maksudnya seperti apa? Perhatikan di sini. Banyak data kurang dari tepi atas kelas. Misalnya kelas pertama tepi atasnya 5,5 ya kan. Banyak datanya ada sebanyak berapa di bawahnya ini? Ada 4 ya. 4. Oke. Kemudian untuk kelas kedua tepi atasnya 10,5. Banyak data di bawah 10,5. Ada 2 4, 2 tambah 4 6 ya. Banyak datanya 6. Dan selanjutnya ini di bawahnya ini banyak datanya 6 tambah 2 tambah 4. Berarti 12 ya. Nah, di bawahnya 20,5 datanya ada sebanyak berapa? 4 tambah 6 tambah dan selanjutnya. Ini nanti 16, tambahkan aja dia. Ini di bawahnya ini tambahkan seluruhnya. Kita tinggal tambahkan aja ini 16 tadi totalnya tambah 3 19. Ini di bawahnya ini ada 19 tambah 1 20. Inilah dia frekuensi kumulatif. Kumulatif berarti dijumlahkan dari sebelum-sebelumnya ya, yang kurang dari. Nah, jadi nanti kita bisa buat seperti ini. Di sumbu datar itu tepi atas kelas, di sumbu Y itu sumbu tegak frekuensinya. Nanti tepi atas kelas pertama 5,5, kelas kedua 10,5, kelas ketiga 4, 5, 6 seperti itu. Kemudian untuk frekuensinya seperti ini. Frekuensi 4 ini sesuai frekuensi kumulatif ya. Yang ini frekuensi kumulatif maksudnya, kumulatif. Nah, jadi 4, 6, 12 sesuai tadi yang kumulatifnya. Dari sini kita langsung buat di
5,5 tadi tepi atas kelas pertama ada 4, berarti kita buat titik 4 di atasnya. Kemudian 10,5 tadi 6 ya, berarti kita buat titik nanti dibuat pakai roll biar bagus. 15,5 berarti kita buat 12. Nah, kira-kira di sini 20,5 ada 16, buat di sini 16. Nah, kira-kira di sini 25,5 19, buat di 19 kira-kira di sini udah. Kemudian 30,5 terakhir 20 kumulatifnya, maka kita buat paling atas di sini kira-kira. Nah, maka ini nanti kita hubungkan dengan garis seperti ini dia. Nah, jadi ini garisnya naik ya. Nah, karena dia naik, inilah disebut ogive positif ya, naik dia. Nanti lawannya ogive negatif, berarti turun. Nah, inilah ogive, berarti dia kumulatif ya frekuensinya, jangan salah. Jadi bukan frekuensi yang di sini yang kita buat. Nah, yang terakhir satu lagi ada frekuensi kumulatif lebih dari, lawan dari kurang dari. Nah, jadi ini simbolnya Fcom lebih dari ya, artinya banyak data lebih dari tepi bawah kelas, disebut juga ogive negatif. Nah, caranya gimana? Kalau tadi di kurang dari, kita mulai dari atas, tapi kalau lebih dari kita mulai dari bawah. Jadi artinya banyak data lebih dari tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas terakhir 25,5. Di atasnya lebih dari, berarti di atas 25,5 kan ada data 26 sampai 30 sebanyak 1. Oke. Di atas 20,5 di atasnya berarti data 21 sampai 25, 26 sampai 30, ini banyaknya 3 tambah 1 ada 4, dan seterusnya. Ini tambahkan aja 4 tambah 4 8 ya, 8. Nah, seperti itu. Nanti ini 8, ini banyak data di atas 10,5, berarti totalnya ini seluruhnya 8 tambah 6 14. Banyak data di atas 5,5, berarti data ini semua dijumlahkan, 14 tambah 2 16. Data di atas 0,5 berarti seluruhnya dijumlahkan, 16 tambah 4 20. Jadi bedanya kalau di kurang dari tadi mulai dari atas ya, dari bawah ya, yang kita lihat tepi atasnya. Kalau tepi lebih dari, kita kelas paling atas, lihat tepi bawahnya. Nah, kita buat lagi untuk ogive-nya. Maka yang di sumbu X kita buat untuk tepi, nah ini tepi apa ini ya, tepi bawah ini ya, tepi bawah ini tepi bawah, nanti diganti tepi bawah, disimbolkan TB ya. Nah, kalau tepi atas itu untuk yang kurang dari. Nah, sedangkan di sini adalah frekuensi kumulatif, bukan oke. Nah, maka kita akan buat 0,5 tepi bawah, 5,5 dan selanjutnya. Sedangkan frekuensinya kita buat seperti ini, 14 dan selanjutnya. Maka sama dengan ogive positif tadi, kita buat 0,5 berarti ada 20, berarti di sini kira-kira. Nah, kemudian yang 5,5 ada 16 itu kira-kira di sini. Terus yang 10,5 ada 14, kira-kira di sini 14. Oke. Terus yang 15,5 ada 8, kira-kira di sini. Yang 20,5 ada 4, kira-kira di sini. 25,5 ada 1, kira-kira di sini. Nah, ini kita hubungkan setiap titik-titiknya, maka titik-titik ini terlihat menurun ya. Inilah yang disebut ogive. Kalau turun dia ogive negatif.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ogif positif, ogif negatif, di situ perbedaannya. Nah, jadi hati-hati. Kalau ogif positif itu berarti lebih dari, dia bakalan naik. Kalau ogif positif kurang dari tepi atas, dia naik. Kalau ogif negatif dia lebih dari tepi bawah, dia akan turun. Itu yang harus diingat. Nah, seperti itulah penyajian untuk data tunggal dan data kelompok. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat pagi semuanya.